Para saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memahami 3 bentuk prosesi atau perarakan dalam perayaan pada hari Minggu Palma. Dokumen atau referensi yang akan dipakai pada kesempatan ini adalah dokumen gereja Litere Circulares de Ventis Pascalibus Preparandis et Celebrantis atau perayaan Paskah dan persiapannya, dan juga buku misa hari Minggu dan hari Raya. Dalam dokumen nomor 29 disebutkan bahwa sejak dahulu kala masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi Maria. Dengan ini kaum beriman Kristiani menjalani peristiwa ini dan menyertai Tuhan seperti anak-anak Ibrani yang menyongsongnya dan menyerukan Hosana. Masih dalam nomor yang sama disebutkan tentang teknis pelaksanaan Hari Raya Minggu Palma. Di situ disebutkan bahwa dalam setiap gereja hanya boleh diadakan 1 kali prosesi sebelum misa, dan itu dihadiri kebanyakan kaum beriman. Boleh juga pada misa sore, yakni pada hari Sabtu atau pada hari Minggu. Dalam dokumen nomor 29. Oke, sekarang kita langsung masuk pada inti pembahasannya, yakni 3 cara prosesi dalam perayaan Minggu Palma. Cara yang pertama adalah perarakan, yang kedua adalah upacara masuk Maria, dan yang ketiga adalah upacara masuk sederhana. Kita masuk pada cara yang pertama, yakni perarakan. Nah, dalam buku misa hari Minggu dan hari Raya disebutkan bahwa cara yang pertama atau langkah pertama adalah umat berkumpul di halaman luar gedung gereja yang menjadi tujuan perarakan. Lalu yang kedua, umat harus memegang daun palma. Jadi pastikan bahwa Anda ketika datang merayakan Ekaristi pada hari Minggu Palma, Anda sudah memegang daun palma. Lalu yang ketiga adalah imam dengan menggunakan busana liturgi warna merah bersama para petugas liturgi menuju ke tempat perarakan. Nah, imam kemudian mengenakan pluviale sebagai ganti kasula. Lalu yang keempat adalah umat menyanyikan antifon pembuka, bisa diambil dari puji syukur nomor 491. Nah, antifon pembuka ini merupakan sapaan Tuhan dalam Injil Matius bab 21 ayat 9. Nah, atau dinyanyikan lagu yang sesuai. Setelah antifon pembuka atau lagu pembuka, imam dan umat kemudian membuat tanda salib. Selanjutnya, imam memberikan kata pengantar, dan dalam kata pengantar itu imam mengajak umat sekalian untuk ikut serta secara aktif dan sadar dalam perayaan Minggu Palma ini. Lalu kemudian dilanjutkan dengan upacara pemberkatan. Nah, upacara pemberkatan daun palma ini, imam kemudian merentangkan tangan lalu mengucapkan doa pemberkatan atas daun-daun palma umat. Kemudian setelah doa itu diucapkan, imam kemudian mericiki daun palma dengan air suci tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian imam atau diakon jika ada memaklumkan Injil yang mengisahkan tentang Tuhan memasuki kota Yerusalem menurut satu dari keempat Injil. Nah, dalam petunjuk praktis dikatakan kitab Injil dapat dilupai. Nah, setelah pemakluman Injil, imam kemudian memberikan homili singkat yang berisi tentang makna perayaan Minggu Palma dan juga menerangkan tentang sabda Tuhan, Injil yang baru saja dibacakan tadi. Setelah homili singkat, perayaan dilanjutkan dengan perarakan menuju gereja. Seperti biasa, perarakan mulai bergerak menuju gereja tempat misa akan dirayakan. Nah, jika dipakai dupa, maka seorang pelayan dupa berjalan paling depan
sambil mengayun-ayunkan pendupaan yang berasap. Kemudian menyusul seorang pelayan membawa salib yang menurut kebiasaan setempat dihiasi dengan daun palma, diapit oleh dua pelayan yang membawa lilin yang sedang bernyala. Kemudian menyusul diakon jika ada, yang membawa evangeliarum. Imam dan para pelayan lain menyusul. Akhirnya seluruh umat yang berarak sambil melambai-lambaikan daun palma. Sementara perarakan berlangsung, dilakukan nyanyian-nyanyian yang sesuai dengan tema misa pada hari ini untuk menghormati Raja Kristus. Setibanya di altar, imam kemudian menghormati altar, lalu mendupai altar. Kemudian imam pergi ke tempat duduk, menanggalkan pluviale, dan kemudian mengenakan kasula. Setelah semuanya itu dilaksanakan, imam kemudian langsung berdiri dan mengucapkan doa pembuka. Kemudian misa dilanjutkan seperti biasa. Cara yang kedua adalah upacara masuk Maria. Nah, kalau perarakan di luar gereja tidak dapat dilaksanakan, maka peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem dirayakan di dalam gereja dengan upacara masuk Maria sebelum misa utama. Jadi, upacara ini dilaksanakan di dalam gereja. Nah, umat berkumpul di depan pintu atau di dalam gereja sambil memegang daun palma. Nah, perayaan ini dibuka dengan menyanyikan antifon Hosana Putra Daud atau nyanyian-nyanyian yang sesuai. Imam kemudian memulai perayaan dan memberkati daun-daun palma. Setelah itu, imam kemudian memaklumkan Injil. Nah, setelah pemakluman Injil, imam bersama para petugas liturgi berarak menuju panti imam. Setibanya di panti imam, imam menghormati altar. Lalu kemudian dia langsung mengucapkan doa pembuka dan kemudian misa dilanjutkan seperti biasa. Itulah cara yang kedua upacara masuk Maria. Selanjutnya adalah cara yang ketiga, yakni upacara masuk sederhana. Nah, dalam semua misa lain pada hari Minggu ini, apabila tidak diadakan upacara masuk Maria, maka peristiwa Tuhan memasuki kota Yerusalem diperingati dengan upacara masuk sederhana. Urut-urutan dalam upacara masuk sederhana adalah sebagai berikut. Imam menuju ke altar. Pada saat imam menuju ke sana, umat menyanyikan antifon pembuka atau lagu-lagu yang sesuai. Pada saat sampai di altar, imam kemudian menghormati altar. Lalu kemudian imam membuat tanda salib, dilanjutkan dengan salam pembuka, lalu kemudian misa dilanjutkan seperti biasa. Itulah cara ketiga upacara masuk sederhana. Demikianlah penjelasan mengenai 3 cara prosesi atau perarakan dalam perayaan Minggu Palma. Semoga bermanfaat dan selamat memasuki pekan suci. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam.